nggak bisa hadir. Ya, nginep. Saya baru waktu itu sedang diizinkan untuk tidur di RSU dan RSJ. Jadi bulan kemarin saya terpaksa tidak bisa membersamai Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini saya sangat bersyukur dengan semua kelemahan kita, Tuhan kuatkan. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Yakin itu dan percaya, pegang janji Tuhan, ya dan amin. Kita bisa ada di sini karena Tuhan yang kerjakan. Kita akan datang kepada Tuhan melalui doa, supaya ibadah pada saat siang sampai sore nanti boleh berjalan dengan baik. Kita memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Kami kembali datang ke hadirat Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan layakkan kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah tanah hati kami ini menjadi tanah yang subur, yang layak untuk ditaburi dengan benih-benih firman. Berkati kami semua Tuhan. Kami yang ambil bagian dalam pelayanan musik, WL, singer, bahkan Bapak Ibu yang berkenan hadir meluangkan waktu, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu, kuasa Roh Kudus kami undang di tempat ini, di hati kami, sehingga kami boleh terpuaskan dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Amin, haleluya, amin, haleluya. Kuduslah Tuhan selamanya.
untuk bangkit berdiri. Yesus kami puja. Ditinggikan dan
betul Bapak Ibu. Hidup kita bukan milik kita lagi Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan, betapa luar biasa. Dosa kita dihapus, kita dilayakkan, hingga kita menjadi anak, bukan lagi hamba. Tetapi satu hal, hidup kita itu kita pakai untuk menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita semakin hari kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan, apapun itu, bahkan hal kecil, bahkan mencuci piring, bahkan menyuapi anak, kita kerjakan untuk Tuhan. Akan sangat indah, karena hidup kita adalah penyembahan, karena Allah kita layak disembah. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Amin. Haleluya Yesus. Hidupku adalah penyembahan. Amin Yesus. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Amin.
darah Tuhan kami diselamatkan, dan oleh darah Tuhan kami dihapuskan dosa-dosa kami. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Kehadiran Hawa persembahan ke tempat kudus, pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu Kau telah kekudusan-Mu melingkupiku. Amin Yesus, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan kuasa darah-Mu. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Amin Yesus, ini kami Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Hanya kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami Tuhan, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah
apapun Tuhan. Kami percaya, kami yakin kemenangan ada di pihak kami. Haleluya, Yesus kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, oh haleluya. Tuhanku terlebih besar. Kau benar terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Kau benar terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Yes, selalu yes. Ajari kami Tuhan untuk mengerti setiap rencana Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap bertahan, percaya bahwa Tuhan kami lebih besar.
Kuasa-Mu lebih besar dari segala macam apapun yang ada dalam dunia ini. Dan masalah-masalah yang kami hadapi kecil di hadapan Tuhan. Dan kami akan dimampukan karena kami anak-Mu Tuhan. Karena kami milik-Mu Tuhan. Dan Tuhan melayakkan kami untuk kami boleh dengan tangguh menghadapi semua gelora hidup. Padang gurun yang sedang kami lalui ini Tuhan. Engkau tahu, Engkau melihat. Tapi kami percaya di dalam padang gurun ini Tuhan, kami menemukan kuasa yang luar biasa. Kami menemukan kekuatan yang luar biasa. Kami menemukan iman yang semakin hari semakin dimurnikan. Karena Tuhan baik, karena anugerah-Mu luar biasa. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu. Berkatilah anak-Mu yang akan menyampaikan firman, menaburkan benih-benih kekuatan bagi kami Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu ada dalam hidup kami. Dan ketika hamba-Mu nanti sudah selesai menyampaikan, kuasa-Mu tetap terus ada, tetap terus bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami anak-anak-Mu yang hadir. Berkati setiap apa yang ada dalam pikiran kami, yang menjadi beban kami, yang menjadi permasalahan kami. Biarlah itu semua Tuhan bereskan. Kami sudah melakukan bagian kami, Tuhan pun akan melakukan bagian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Yesus untuk semua yang Tuhan kerjakan bagi kami semua. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Seberapapun itu menyukakan Tuhan. Dan siang hari ini kita akan mendengarkan firman tentang anak Allah. Sebenarnya konteks tentang anak Allah ini banyak hal yang kita nggak ngerti. Kita banyakan ketika kita beribadah, kita bertumbuh dalam Tuhan, kita hanya merasa bahwa kita adalah hamba. Tapi kunci di sini tentang anak Allah itu menentukan, tidak hanya berkat, tapi kuasa dan otoritas Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Sehingga itu yang membuat segala sesuatu yang mustahil kita bisa kerjakan bersama dengan Tuhan. Dan di siang hari ini Pastor Jonathan silakan yang akan menyampaikan, karena tiba-tiba dia bangun tidur habis peperangan. Jadi biasanya kalau saya malam, saya mulai dengar genderang bunyi, berarti itu perang. Jadi saya bangun, saya duduk, saya mulai peperangan dulu. Kalau dia enggak, dia model orang yang dia dapat mimpi yang diulang terus. Sampai akhirnya dia bangun dan dia menuliskan sesuatu pesan untuk apa yang masuk dalam mimpi dia di tangan Allah. Dan dia konfirmasi siang harinya sama saya, dan itu yang saya mau sampaikan sebenarnya. Tapi dia sudah mendapatkannya dan dia akan menyampaikan siang hari. Mari Pastor John. Dia luar biasa sekali. Ternyata karunia-Nya berbeda tapi fungsinya sama. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat siang menjelang sore. Oke. Hari ini saya akan menyampaikan yang Tuhan pesankan kepada saya tentang ya, tentang ahli waris anak Allah. Lanjut. Apa sih ahli waris anak Allah? Kenapa kok saya bahas ini? Nah, latar belakangnya ini. Di sini banyak orang Kristen ya. Nah, mau Kristen dari lahir, mau Kristen mungkin baru 5 tahun atau kapanpun itulah. Hanya tahu statusnya ya sebagai Kristen. Kristen apa? Ya ke gereja ibadah. Ya percaya Kristus. Nah, tetapi ini loh, tidak mengetahui identitasnya dengan benar. Ya,
yaitu sebagai apa? Anak Allah. Banyak orang Kristen hanya hidup semu, toh. Jadi orang Kristen ya cuma ibadah ke gereja, dengar firman, pulang biasa saja. Jadi firman itu ya cuma didengar ke, oh ya firman, oh memang jadi firman Tuhan seperti ini, oh disampaikannya seperti ini, oh amin. Banyak saya bilang apa? Banyak orang Kristen hanya hidup semu, mengulangi hal-hal yang sama. Nggak ada di dalam hidupnya mengalami, oh saya mengalami mujizat bersama Tuhan. Oh saya mengalami kemustahilan yang saya jalani bersama Tuhan. Gitu loh. Jadi di sini mengulangi hal-hal yang sama dan tidak ada perkembangan. Tidak ada perkembangan, bahkan tidak mengalami yang namanya keajaiban bersama Tuhan di dalam hidup. Padahal anak Allah di sini kan berarti dia namanya anak Allah kan istimewa dong. Ya. Jadi seharusnya kalau mengenal dengan benar, mengerti identitasnya dengan benar, maka setiap kita yang ada di sini bisa mengalami yang namanya keajaiban sama Tuhan. Ya. Next. Ahli waris anak Allah. Nah, arti dari anak Allah sendiri apa? Yang pertama, status yang diberikan bukan dicapai. Ya. Boleh dibacakan Yohanes 1 ayat 12. Satu ayat 12. Amin. Jadi di sini jelas toh, siapa saja yang percaya kan diberi kuasa, dan ini loh status yang diberikan itu bukan karena kita mencapainya, tapi memang dari Allah sendiri yang memberikan status itu kita sebagai anaknya. Artinya apa? Status anak Allah itu pemberian diberikan oleh Allah Bapa Surgawi pada setiap kita, ya. Jadi di sini artinya apa? Kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan datang di dalam kehidupan kita, mengetuk hati kita, ada di dalam hidup kita. Kita menjadikannya Raja dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Maka otomatis kita dikasih hak jadi anak Allah. Ya. Lalu yang kedua, diangkat jadi keluarga Allah. Bisa dibacakan Efesus 1 ayat 15. 1 ayat 5. Ya. Lalu boleh dibaca lagi Roma 8 ayat 15. Ayat 15. Amin. Sini jelas toh, kita diangkat jadi keluarga Allah. Karena apa? Itu statusnya apa? Bapak surgawi, gitu. Anak itu Yesus Kristus. Dan kita ini juga anaknya. Ada ayatnya. Jadi kita ini benar-benar jadi keluarga Allah. Jadi anak dari Bapak surgawi. Ya. Lanjut. Yang ketiga, nih. Jadi ahli waris. Sebagai anak, kita dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Boleh dibuka Roma 8 ayat 17, dibacakan aja.
Jadi di sini jelaskan sebagai anak kita dapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kalau anak itu kan otomatis melakukan kehendak bapaknya. Ya, contohnya apa? Yesus sendiri. Yesus sendiri. So, dia taat toh, dia sebagai Tuhan turun menjadi manusia, turun ke dunia menjadi manusia. Dia taat toh, mengosongkan diri. Dia sebagai Allah, dia mau turun ke dunia menjadi manusia. Nah, otomatis kalau Yesus menjadi manusia, dia kan otomatis punya tubuh jasmani. Itu dia taat loh sampai mati loh. Jelas toh. Tapi ada tapinya. Tapi dia mati dan bangkit naik ke surga. Nah itu loh. Jadi apa namanya? Kita ini benar-benar berharga. Sebagai anak Allah ini kita itu benar-benar ya percaya benar Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita benar-benar harus mengakui itu gitu loh. Benar-benar mengerti. Jadi kita itu benar-benar berharga. Kalau enggak ngapain Tuhan Yesus turun jadi manusia menebus manusia. Di sini kita harus tahu identitas kita. Ya. Anak Allah kita punya ahli waris. Nah, terus kalau ahli waris itu berarti kita menikmati apa yang ada di surga dong. Ya. Jadi yang ada di surga apa? Ada sakit penyakit? Ada? Oh, enggak ada. Ada kesusahan? Ada kesedihan? Iya. Harusnya kita sebagai anak Allah mengalami itu dekat dari surga. Mengalami yang namanya ahli waris kerajaan Allah. Nah, kita sekarang hidup di dunia ini kan otomatis ya melihat toh. Manusia itu percaya dengan apa yang dilihat. Ya di depan ada masalah. Sekarang apa? Bahan bakar naik. Plastik mahal. Ibu-ibu pasti. Dan di sini kita harus bisa belajar mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Itu penting sekali untuk iman kita melangkah. Ya. Jadi contohnya apa? Sakit penyakit. Anda diberi mandat, diberi kuasa, diberi otoritas untuk doakan orang sakit. Ya jalan. Jangan tunggu-tungguan, nunggu si A, si B. Saya tidak berani naik sendiri. Terus apa? Mendoakan. Ya percaya dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya sakit penyakit sudah disembuhkan. Di dalam tubuhmu tidak ada sakit penyakit. Karena dari awal penciptaan Tuhan tidak menciptakan sakit penyakit pada manusia. Nah itu iman yang berjalan. Jangan semoga Tuhan yang menjamah sendiri. Nah itu malah nyuruh Tuhan. Ya. Jadi iman itu harus melangkah. Mau jadi ahli waris ya harus melangkah. Piye carane? Hidup di dalam masalah. Hidup mungkin melewati padang gurun. Sekarang mungkin banyak toh, salah di sini mungkin ada yang kesulitan mungkin dalam ekonomi atau apalah. Wah, sekarang apa-apa mahal. Gaji enggak cukup. Lah, deklarasikan Allah akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Saya pun mengalami di dalam kehidupan saya. Jadi enggak ngomong tok. Jadi beberapa kali ya diizinkan sampai rekening kosong, nol putol. Padahal katakanlah masih nunggu, katakanlah baru dapat uang atau apa itu, misal
Jumat atau Minggu. Lah ini Senin dah beli piye? Ya aku percaya gitu loh. Allahku akan memenuhi segala keperluanku dan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Ya toh. Terus apa? Di dalam nama Tuhan Yesus memerintahkan berkat-berkat dikirimkan pada kita, deklarasi. Sehingga apa? Saya ngalami yang namanya, ya kalau kelimpahan sih, kelimpahan secara finansial ya enggak, tapi cukup. Kalau butuh ada. Dadaan dan minta ganti. Belum mikir mau ganti, banyak tipis. Jalan. Tuhan suruh. Sekarang berhenti, kamu ke toko ban. Udah Tuhan. Sik. Belum ada uangnya. Ya pokoknya kamu berhenti, cari toko ban. Tuhan suruh. Tak lihat banyak, oh ini enggak apa-apa, ya memang tipis, tapi maksudnya belum sampai apa namanya sobek atau apa. Tapi Tuhan suruh, ya sudah nurut. Terus ke toko ban, tanya, ini bannya harga berapa? Oh untuk ban ini sekitar 800-an. Oh ada yang lebih, maksudnya lebih terjangkau enggak? Satunya nui sekitar 900 lebih, hampir 1 juta. Oh ya sudah, apa tak nabung dulu gitu. Nanti toko ban lain. Ya sebenarnya dari situ tuh udah mikir, oh belum waktunya, karena istilahnya dana nggak ada. Jalan berapa, mungkin ya jalan sekilonan lah, jarak sekilo. Tuhan suruh berhenti, cari toko ban. Artinya singkat cerita, saya ikutlah apa yang katakan Tuhan. Ke toko ban, tanya, ini ban harganya berapa ya? Ya kita rate-nya juga sama, sekitar 900. Ya di bawahnya itu ya sekitar hampir 900 juga, ya 800-an lah. Bawahnya itu ya sekitar 700-an. Ya diam aja toh, belum ada duit. Ya Allah akan menyediakan apa yang kuperlukan. Saya percaya. Mami ya nggak minta kemana-mana, saya ya diam aja, nggak minta kemana-mana. Lunting, enak toh. Lunting berapa? Ya habis buat ganti ban toh. Tapi Tuhan sediakan loh, Tuhan jamin loh. Lah kok dijamin? Lawang motor buat pelayanan, buat pekerjaannya kok. Saya percaya Tuhan kok yang menjamin kebutuhanku, kebutuhan motor ini untuk pelayanan. Jadi deklarasi mengalami itu nanti. Jadi iman kita itu harus benar-benar berjalan. Terus kemarin Bapak Surgawi kok cuacanya panas ya, panas sekali siang-siang gitu. Udah pakai kipas angin apa-apa, ke mall pakai AC ya panas, bener-bener panas. Buat saya minta hujan angin ya, tapi jangan angin ribut. Ini angin yang menyejukkan gitu loh. Mengalaminya itu apa? Belum sampai tempatnya, baru pulang, masih di jalan dan tetap mendung, dress ya sudah. Nah, tapi kan mengalami. Lalu yang bulan kemarin sangat ke Magelang, itu saya lewat desa-desa itu Betasan mana, mendung ya, hujan ini habis ini mesti dah gerimis itu loh. Saya ndak bawa mantol, plus mantolnya tak tinggal, ndak tak bawa. Deklarasi dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya. Seperti apa? Seperti Musa membelah laut. Demikian aku percaya dengan
kuasa otoritas dari surga, aku perintahkan hujan terbelah. Jadi aku percaya aku dari sini sampai ke Magelang dan kembali ke Solo, saya tidak kehujanan sedikit pun. Tapi jangan panas ya Tuhan, gitu. Tetap mendung, tapi hujannya langsung berhenti, sampai Magelang nggak hujanan. Nah itu loh keajaiban. Terus apalagi contohnya, yaitu dari Musa membelah laut. Kalau secara manusia ini, kalau secara manusia kita tidak mungkin membelah laut. Orang mati dibangkitkan mungkin tidak mati. Ya. Terus apa? Air menjadi anggur mungkin enggak mungkin. Jalan di atas air seperti Yesus mungkin enggak mungkin. Ya, tapi ini loh, iman kita itu harus mengalami yang enggak harus sama persis kayak mereka, tapi kita mengalami hal-hal yang sepertinya simpel tetapi mustahil gitu. Ya. Lalu yang keempat, hidup mencerminkan karakter Bapa. Nah, karakter Bapa seperti apa? Bapa punya kasih, atau Bapa setia. Nah ini, kebablasan itu. Nih, ya, boleh dibuka 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 10. Tolong dibaca. Ya. Tidak berbuat dosa. Nah, ini jelas toh. Di sini anak dari Bapa surgawi apa tidak berbuat dosa. Nah, kalau berbuat jahat, berbuat dosa, itu yang ngomong firman loh, bukan saya loh, anak iblis. Ya. Makanya, ya kalau kita bilang anak Allah, ya kita harus punya karakter ilahi itu. Gak bisa serampangan. Ya. Lalu Matius 5 ayat 9. Amin. Jadi ini anak Allah berarti apa? Kita punya karakter yang mirip dengan Bapa surgawi, apa? Kasih. Ya, punya kasih, benar, berlaku benar, bukan berlaku baik loh. Benar ya. Lalu pembawa damai. Kadang orang Kristen itu gitu, diketohkan dengan apa? Perbuatan baik dan benar. Kalau perbuatan benar itu sudah pasti baik. Tapi kalau perbuatan yang itu baik belum tentu benar. Kadang orang gini dong. Contohnya, contohnya gini. Tuhan belum bilang apa-apa. Nah ini kita belajar ketepatan Tuhan, belajar connect ya. Jadi Tuhan belum nyuruh, oh kamu berkati si A. Tuh apa nama istilahnya belum disuruh gitu. Lalu kamu melihat si A sendiri, melas, itu toh, melas mungkin kasihan, lah Pak berkati po ya. Aku percaya, ini aku menabur memberkati nanti Tuhan yang mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Gak ada firmannya. Terus udah nabur, keblondrok banyak, ternyata dimanfaatkan. Bilang, Tuhan, saya sudah menabur, lah saya kok tidak menuai. Gampang Tuhan bilangnya, konsopo. Tuhan enggak nyuruh. Iya toh. Sekarep-karepmu dhewe, ya tanggungmu dhewe kan gitu loh. Jadi ini kita juga penting connect sama Tuhan.
saya mungkin banyak orang, oh kalau dengar suara Tuhan harus audible, mungkin harus pas waktu doa, atau mungkin pas di jalan. Saya ini aneh. Jadi saya ya kadang-kadang ada lewat hikmat lah, atau lewat hati Tuhan bilang, orang ini gini, tolong sampaikan benar. Tapi terkadang yaitu saya tidur malah dapat visi gitu loh. Malah kadang tidur itu malah kayak lihat film. Oh, lihat film apa ya? Oh, Taman Eden. Oh, gitu. Taman Eden ada buah-buahan. Oh, kehidupannya seperti ini ya, gitu. Oh, bangsa Israel itu seperti apa? Hidupnya seperti apa? Oh, keluar dari Mesir itu dia seperti apa? Sampai itu tanda-tanda. Itu jadi kayak lihat film. Nah, jadi ahli waris itu gitu. Contohnya apa? Janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Bangsa Israel akan mendapat tanah perjanjian di Kanaan. Terjadi toh. Sampai sekarang ya di Kanaan, walaupun tetap ada konflik dan sebagainya. Tapi Tuhan menggenapi janjinya. Kapan? Di waktu Tuhan. Oh ya. Lanjut. Intinya apa di sini? Anak Allah adalah orang yang percaya Yesus, ya. Lalu diangkat masuk menjadi keluarga Allah, ya. Punya hubungan dekat dengan Bapa Surgawi. Nah, itu akses langsung ngomong. Jadi ahli waris kerajaannya dan hidupnya mencerminkan sifat Allah. Boleh dibaca Roma 8 ayat 29. Ya. Jelas toh, supaya anaknya yang sulung Yesus Kristus menjadi saudara kita. Nah ini loh, makanya kita jadi keluarga Allah. Bapak siapa? Bapak surgawi. Nah, makanya di dalam anak Allah, kita punya status anak Allah. Tidak ada kita yang namanya punya status yatim piatu. Enggak. Punya bapak, punya saudara, ya kita punya penuntun toh, yang mendampingi kita, yaitu Roh Kudus. Jadi jelas toh, nggak ada roh yatim piatu di dalam Tuhan. Lanjut. Hamba, nah ini berarti kan anak lah, sekarang hamba. Arti hamba itu apa? Ya, di dalam bahasa Yunani yaitu doulos, yang artinya apa? Budak. Nah, budak ini apa? Yang sepenuhnya milik tuannya, atau dibayar mahal, tak tuane meh diapake gitu loh. Nah, jadi hamba kepada Allah itu artinya apa? Kerelaan tunduk total karena kasih pada Allah. Ya, kita udah dibayar mahal melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Mahal loh. Tuhan Bapa Surgawi mengirim anaknya yang tunggal menjadi manusia, toh menebus, disalib, mati dan sebenarnya kita didamaikan, punya status kekristenan yang benar itu yaitu apa? Status hamba kita melayani dan anak Allah. Itu inisiatif apa? Dari Bapa Surgawi. Nah, kalau manusia menebus apa bisa? Tuh, konteksnya mana? Kalau dalam konteks Yesus Kristus, ya, dia anak domba Allah
ya, penebusan. Penebusan itu dia benar-benar tidak bercacat, tidak bercela, tidak berdosa. Ya kalau manusia menebus dosanya, lawang dirinya aja berdosa mau tebus umat, tidak bisa. Ya toh. Nih, jadi artinya apa? Kerelaan tunduk total karena kasih kepada Allah. Melakukan tugas dan bagianmu. Destinimu apa lah ini jadi hamba apa? Apa hamba itu perintah kamu gini, kamu gitu. Hamba ini apa? Tugas dan bagianmu apa? Contohnya saya sendiri. Ya, saya bisa pasrah sama orang lain. Tolong ya, sound systemnya tolong bawa sini, tolong rakitkan, tolong siapkan semuanya ya. Tapi saya nggak mau. Mungkin ada waktu kapan ada tamu itu, tak bantu ya, tak bantu apa ini? Yang perlu dibantu apa? Tak bisa, aman. Karena apa? Itu menjadi tugas dan bagian saya. Terus apa? Misal ngiringi pembicara. Ngiringi pembicara itu kan ya bukan waktu yang sebentar toh. Pengkhotbah gitu mungkin saya pentong atau siapa. Diringi gitu kan ya khotbah paling sejam, mungkin 1,5 jam. Tapi ya saya belajar setia. Sebenarnya bisa, ada temannya main keyboard sebelah. Kamu enggak sih, saya pinter sih. Ya tapi itu saya melakukan apa yang jadi tugas dan bagian saya. Jadi di penjara, pelayanan di lapas, kamu besok WL ya? Saya nggak pernah WL. Ya banyak belajar. Nah, ya wis lah, oke. Jalan jadi WL. Besok kamu firman ya. Kemarin saya habis ngisi youth firman. Ya sebenarnya untuk hari ini itu kemarin saya sudah menyiapkan